Saya berdiri dong menyalam dia. Ada ketimuran kita. Datang abang berdiri, Refli datang. Salam, dia katakan lagi itu. Saya langsung pencet tangan dia, jujur aja. Saya nggak bohong, pencet tangan dia. Saya bilang, apa maksudmu? Hampir baku pukul tuh kemarin malam tuh. Ngapain RJ? Yang harusnya RJ itu adalah dia, RJ kepada seluruh rakyat Indonesia. Minta maaf karena sudah membuat gaduh Republik ini. Akhirnya Jokowi ini ijazahnya emang benar-benar asli. Misalnya, tetap jahat. Sampai di Solo, ya kita dibawa ke satu rumah kosong. Ada di Madin 5M, 50M gitu loh. Itu video, itu di depan saya. Masalahnya tujuannya apa sih mas? Mau ujungnya tuh di mana sih mas? Ujungnya bongkar ijazah palsu. Dapat Pemkas lucu. Nah, si Omon Doktor Ang. Begitu sampai buka pintu, telepon saya bunyi. Bang, turun bang. Ada acara baru, perintah baru gitu. Besok jam 10 harus sampai di Istana Wapres. Nah ini yang seru nih, Mas Ismoko. Gimana? Halo rekan-rekan ETV, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Masih bersama saya Ismoko Wijaya. Ini pekan ini kita masih ramai soal kasus ijazah Pak Jokowi, Roy Suryo, Rismond dan lain sebagainya. Di sebelah saya sudah ada narasumber dari pihak Bang Rismond Sianipar. Beliau adalah pengacara Bang Rismond, yakni Bang Djamada Girsang. Siap. Bang Djamada, terima kasih sudah hadir. Selamat pagi, Mas Ismoko. Selamat pagi Bang, saya lihat selalu. Kemarin viral sekali di mana-mana nih Bang Djamada ini hampir tumbukan ini sama Refli Harun nih Bang. Ya. Nah, buat awal deh kita lihat. Bang, cerita sedikit dong. Kemarin sama Refli Harun itu ceritanya gimana sih Bang? Ya itu sebenarnya udah terbuka ya di media-media mana, media mainstream, YouTube atau apapun itu. Saya juga sebenarnya tidak punya tipikal seperti itu, Mas Ismoko. Aslinya nggak begitu? Saya ini orangnya, slow lah ya. Ya karena saya kuliah di samping ini sih S1 S2 saya. Oh di sini ya, Jabaya. Oh ya oke. Ya bukan karena situ kuliah maksudnya gitu loh. Artinya aku bahwa ini wilayah saya. Oh iya, Akamsi nih. Duluan kita baru gedung ini kan. Oh, oke. Nah, jadi dia bilang bahwa saya lihat mulai perkataan awalnya, saya tuh udah karena kita sekarang berpindah kan ke Pak Jokowi. Nah. Dia bilang Pak Jokowi itu jahat. Wah itu kan namanya dia doktor ya, saya sebut dia profesor, menurut saya nggak layak mengucapkan itu di live gitu. Iya. Oke, bla 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 ini bla, saya nggak ikutin. Hanya perkataannya itu menurut saya tidak layak. Bagian mana? Layak bagi seorang cendekiawan. Jadi Refli itu nyamperin abang ke kursi ya? Ya, habis itu dia ngomong, saya masih diberikan closing statement nggak? Closing statement. Lu dia ngomong panjang kok, udah ngomong panjang. Saya bilang Rismond, mana? Enggak. Oke, saya jawab. Tidak boleh. Tidak perlu closing statement. Oh, kalau gitu, Bapak Jak, saya kan disingkat Jak. Jak Djamada yang saya hormati dan Anda juga menghormati saya akan pulang katanya. Itu kan enggak. Itu. Kita dengar itu ya, kita lihat. Gitu ya. Aturan kalau dia pulang, udah pulang aja, beri salam kepada semua. Pamit baik-baik. Dia naik ke Rismond, saya juga bingung. Naik ini, ngapain? Saya udah jaga-jaga. Salam Rismond. Dia bilang apa? Inilah yang mengatakan saya adalah advokat YouTuber atau apalah itu kan namanya itu kan. Ya konten lah. Hanya gitu aja. Tidak bersalaman. Rasa bencinya itu kelihatan sekali. Kelihatan di situ ya. Nah, kemudian salam saya duduk posisi begini Mas Ismoko. Saya berdiri dong menyalam dia. Ada ketimuran kita. Datang abang berdiri, Refli datang. Salam, dia katakan lagi itu. Saya langsung pencet tangan dia, jujur aja. Saya nggak bohong, pencet tangan dia. Saya bilang, apa maksudmu? Membelot. Masing-masing klien kita punya goal sendiri-sendiri. Iya, betul. Gitu loh. Bukan saya juga menghina klien. Nggak, saya nggak pernah. Tapi Rismond ini kalau punya goal sendiri, punya pemikiran, visi sendiri, dia pilih saya boleh dong. Iya, betul. Kan kita sekarang nggak berlawanan, cuman beda arah. Mas Ismail jadi bukan berlawanan, beda arah. Bukan berlawanan ya, iya, beda arah. Oke. Berlawanan artinya saling melaporkan, saling menggugat berlawanan. Kita sebenarnya masih dalam satu grup itu, cuman Rismond ambil jalur tol, ini jalur artileri gitu loh istilahnya loh. Iya. Jadi nggak ada masalah. Tapi ada yang dilanggar di situ. Hampir baku pukul tuh kemarin malam tuh. Ya dia dorong saya kan hampir terduduk saya. Dia dorong saya duluan loh. Oh, jadi abang didorong duluan? Iya kan saya kan hampir terduduk. Persis begini kan.
Saya berdiri, ya udah keluar siantarnya. Siantarnya keluar. Itu aja Mas Ismoko. Ya jangan dipancing lagi. Oke. Kita sekarang gimana Mas Ismoko? Iya. Udah keluar SP3, sebenarnya kita udah free. Udah, ya tapi kita nggak mau euforia. Kita nggak mau hore. Kalau mereka barangkali dapat itu udah naik truk lagi kali ke gedung DPR gitu loh. Ya, udah konvoy lagi. Kalau kita nih semua pulang dia. Bang, aku pulang Bang ya, konsentrasi terhadap 2 buku itu. Itu rentetan daripada perjanjian perdamaian itu dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran. Baik. Abang bilang SP3 itu kan berarti 14 April, 17 konferensi pers ya, 14 April tertulisnya ya. Iya. Jadi clear semua SP3, berhenti pencabutan tersangka. Sebenarnya tanggal 14 saya sudah terima. Sudah terima? Oh. Ya cuma saya hormati dong di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin kan. Karena kita banyak kali berkomunikasi selama 6 bulan terakhir ini lah. Intensif lah ya. Saya hormati. Dir, gimana Dir? Kapan kompesnya? Waduh, dia banyak perkara yang tengah ada perkara penyiraman, bla bla. Oh, penyiraman air keras. Jadi waktunya bukan molor. Saya ngerti waktu dia sampai jam 1, jam 2 nggak pulang kantor dia. Luar biasa. Kasihan kan. Jadi kita tunggulah. Ya, akhirnya kita pernah kompres 2 kali, tapi kompres kulit lah menurut saya. Kompres kulit hanya bahwa kami sudah pegang SP3-nya. Cuman jurnalis kan bilang, Pak bisa dibacain nggak? Saya belum mau. Saya nggak mau mendahului diri gitu ya. Gitu loh. Akhirnya kami di calling tanggal 17 itu. Wah, ini berarti udah kompres gitu. Nah ternyata kompresnya benar kan, bukan hanya masalah SP3, tapi ada juga kasus-kasus yang lain. Jadi kalau Pak Dir sudah mengumumkan itu secara resmi, definitif, ya berarti sejam kemudian kami kompres lagi gitu. Boleh gitu ya. Itu sebenarnya tata krama yang awal sebenarnya harus Pak Dir dulu. Cuman kan orang udah mendesak. Setiap kami ke sana, waduh sampai nggak bisa keluar dari Polda, wartawan semua. Ya udahlah, saya ngomong kulit-kulitnya aja gitu, Mas Ismoko. Jadi saya sopan, nggak mau melangkahi, dan dia juga nggak masalahkan juga. Bahkan sebenarnya udah kompres aja dulu, abang-abang lah, enggak dulu lah. Iya, abang luar biasa santun. Jadi kalau SP3 itu tanggal 14 itu udah di tangan saya. Meski tanggal 17 konferensi pers ya. Bang, ini kan SP3 Bang Ribon sudah keluar. Kemudian kemarin kita lihat Roy Suryo CS mengumumkan ingin stop kasusnya, tapi tanpa restoratif justice atau RJ. Itu pertanyaan bisa atau enggak? Salah satu yang dipertanyakan kubunya Roy Suryo adalah ini dugaan sih ya. Dugaan SP3-nya Rismon ini cacat hukum menurut dia ya. Abang gimana Pak tanggapannya? Saya ketawa dulu jawabnya. Saya jadi ketawa juga nih. Gimana Bang? Aduh rekan Mas Ismail, aku kemana-mana panggil rekan loh. Siap Bang. Terima kasih siap. Bukan pengacara pun saya panggil. Jadi gini ceritanya. Memang saya memang dari buka ya. Kami pengajuan resmi restoratif justice itu tanggal 3 Maret. 3 Maret, oke. 3 Maret 2026. Keluarnya 14 ya. Ya, sekarang kan tanggal 24 ya. 23. Kenapa nih hari ini? Oke. Nanti di make sure tanggalnya. Ya. Jangan salah tanggal ini. Kita ajukan. Dan itu memang benar kita ajukan berdua. Tidak ada yang tahu. Itu loh. Karena awalnya adalah sebelumnya Rismon semua tersangka lah kan wajib lapor. Ada hari Selasa, ada hari Kamis, ada hari Jumat, tergantung waktunya. Penting disiplin semua. Baik Mbak Tipa, baik Mas Roy, disiplin, termasuk Rismon. RRT ya. Okay. Pada sebelum tanggal 3, Rismon wajib lapor sendiri. Saya ada sidang di tempat lain. Nah, kemudian habis wajib lapor, Rismon bilang saya, Bang, tadi penyidik kok bilang, waduh, kenapa nggak restoratif? Bercanda, bercanda gitu. Nggak dipanggil khusus, ajukan lah ini, nggak begitu, bercanda aja. Dan jangan salah, KUHP yang baru boleh, bahkan lebih dari itu pun boleh penyidik mengarahkan atau menyarankan juga boleh di KUHP yang baru. Mengarahkan boleh ya? Boleh banget. Menyarankan juga boleh. Oke. Jangankan dicandain gitu, mengarahkan aja boleh, mau dipanggil, ajukan aja. Artinya terang-terangan boleh ngarahkan. Pak, kenapa nggak RJ aja? Oke. Tapi itu karena penyidik kita juga baik banget ya, baik di Kamnek 5 itu baik semua, bukan saya berlebihan ya. Ya ketawa-ketawa setiap pihak. Nah akhirnya Rismon lapor saya.
Bang tadi penyidik bilang Penyidik. begini artinya apa ya? Gitu. Apa katanya? Wih, serius ini? Bukan karena beliau, aku tuh kan tadinya di hati saya, ya yuk kan udah sendiri sama saya nih. Kita bisa terbang kemana-mana, prison nih saya bilang kan. Jangankan ada aba-aba seperti itu, kita sendiri pun bisa mengajukan itu sekarang. Oke, siap. Saya konsep langsung surat. Mungkin tanggal 1 saya konsep. Tak. Tuh, saya berpikir, ini saya ajukan sendiri apa Risma tanda tangan? Kan gitu kan? Ya. Biasanya kalau kita udah dapat kuasa, Mas Ismoko, kita bisa kemana-mana gitu, baik pidana, baik perdata gitu kan, bisa atas nama, itulah fungsinya surat kuasa. Ya. Tapi saya berpikir dari pengalamanku selama ini, biar ini menjadi komplit, full, Risma juga tanda tangan. Oh, Risma sendiri tanda tangan. Abang aja, juga tanda tangan. Jadi saya tanda tangan sebelah kiri, menyetujui Risma Rahasiwala Janipar. Oh, Saya sendiri mengantar. Tanggal 2 lah itu saya antar. Tanggal 3 saya antar. 3 Maret ya. 3 Maret tadi itu yang saya katakan itu. Saya bilang, Pak, ini ada surat saya dengan Rismon. Baca. Terus saya kirim juga secara administrasi on hand. Office boy kantor saya juga menjalankan. Tapi saya juga sampaikan juga ke para penyidik sana gitu. Itu yang resmi Kediri itu ya itu melalui resmi. Akhirnya masuklah permohonan RJ kita tanggal 3 Maret. Proses tiba-tiba tanggal 11 dipanggil. 11 Maret masih Maret ya. Jadi 7-8 hari lah kemudian oke. 11 Maret dipanggil resmi. Ya. Ya disitulah terjadi komunikasi yang sangat intens, serius dan mengharukan. Kenapa mengharukan? Ya salah satu katakanlah penyidik di sana lah yang nggak usah sebut namanya. Saya sungkan, itu ciri khas saya, Pak. Iya, gimana? Sungkan menyebut nama, tapi nggak apa-apa, Bang. Ya yang bertanggung jawab sebagian adalah hal penyidikan selama setahun ini. Ini suratnya masuk nih, Bang. Kata itu penyidiknya. Iya, kata Rismon. Serius nggak? Tapi bukan marah, kondisi canda. Suratnya gini, serius nggak? Rismon lihat saya. Jadi tidak mau melangkahi saya. Itu makanya kami ini berdua ini benar-benar sampai ke rumah Pak Jokowi, sampai ke kantor Pak Mas Gibran itu karena tinggal berdua, cepat gitu loh. Pak Jamada ikut dampingin terus nih ke Solo sama ke RI 2. Ke Solo kita saya ulo si Pak Jokowi. Kita ada juga ikan mas arsit khas Batak kan. Oh, bawa oleh-oleh buat Pak Jokowi. Iya. Itu ikan itu masakan atau apa? Ikan itu loh Mas Ismok. Ikan mas. Itu orang Batak. Itu ikan mas dimasak dengan cara tersendiri namanya arsik. Arsik. Oh. Iya, arsik kalau kita memang deke. Oh, bumbu apa itu? Bumbu asam itu nasional itu. Jadi tidak ada empoknya enggak ada. Itu khusus siapapun bisa. Mas Ismok kalau lihat itu pasti lapar. Aduh, ini udah lapar nih. Kayaknya enak ikan mas ini ya. Padahal lapar sih. Aku tadi teruskan dulu yang di apa di Polda itu. Oke, mengharukan nih. Mengharukan. Artinya penyidik langsung tangkap tangan Rismon. Oke, jangan ya artinya tegar ya. Karena ini sudah mulai komunikasi ke Solo rasanya. Mungkin udah ada sambutan dari sana. Maksudnya penyidiknya? Maksudnya penyidiknya atau dari Bang Rismon ya udah ada komunikasi ke Solo? Udah lah. Makanya aku berkali-kali kita ajukan ini sesuai dengan prosedur hukum, Mas Ismo. Begitu kita ajukan surat itu ya kita tinggal tunggu aja gitu loh. Nggak perlu bisik-bisik ke sana. Jadi nggak ada dorongan dari Solo? No. Lobby Solo nggak ada. Makanya siapapun yang menyinggung ini katanya ini cacat hukum atau tidak bakal jadi segala macam. Saya manusia, marah saya. Murni berdua. Akhirnya tanggal 11 itu ya kita koordinasi dari Polda ruang yang lebih tinggi. Jangan sebut namanya ya. Dirancang, oke. Bang Rismon kalau sepakat besok berangkat. Besoknya tanggal 12 kan. Solo nih. Ke Solo apa gimana? Ke Solo. Jadi dirancang langsung pertemuan. Besok kita berangkat, pesawatnya nanti tunggu kabar dari kita. Oke, terus ada ya dari mereka lah protokol ya sesuai dengan KUHAP juga mereka harus sertai kita. Oke, 15 besok berangkat jam 13.20 gitu kan. Oke, kita dikirimin tiket. Ini kawan dari sejak pagi kita udah di
udah di wake up tuh. Bang Girsang, udah di mana berangkat belum? Oh, Rismond udah posisi di mana? Kita kan beda rumah kan, tapi kita komunikasi juga. Aku OTW Lai, aku panggil dia Lai kan. Dia panggil aku Abang. Ya sampai di bandara kita udah disambut juga sama tim. Polda gitu. Diarahkan ke satu tempat sambil menunggu boarding. Ya gitu kan, di pesawat juga aman aja, kita duduk bersama. Tim protokol nggak tahu duduk kemana gitu. Landing kan di Solo kan cuma 50 menit. Sampai di Solo, ya kita dibawa ke satu rumah kosong. Oke. Joglo lah namanya kali. Joglo. Rumah. Tapi saya lihat ada seperti, kan itu bulan puasa Mas Ismoko. Bulan puasa ya. 12. Aku lihat sih ornamennya ada seperti restoran. Tapi karena puasa tutup, ya kita istirahat dari situ dulu menunggu waktu rumah Pak Jokowi. Itu kan bulan puasa, harus jangan sampai menabrak buka puasa. Nah, kita landing sampai di rumah itu jam 3-an lah. Sore ya. Oke. Nah, di situlah ini nyambung gini. Di situlah Rismond sempat membuat podcast. Yang sekarang dipresetkan itu ada di 5M, 50M gitu loh. Itu video itu di depan saya, nggak mungkin ngomongin itu karena itu akan bekal untuk Solo gitu loh. Masa ngomongin yang lain? Itu yang sorry Bang, itu yang kontennya soal yang 11 menit itu ya. Soal Rismond bilang ya, soal penjelasan Rismond lah. Soal RJ, soal ini segala macam, isinya yang soal itu ya atau yang mana? Maksud konten kan ada waktu itu sebelum ya kita terakhir tahu Rismond putar balik itu kan ada konten soal Rismond mengumumkan kalau dia udah selesai dicabut. Ini ada konten 11 menit soal itu Rismond, bukan ya itu barangkali itu yang saya nggak pantau sendirian sih, yang sendirian. Tapi yang jelas video malam sebelum berangkat 11 malam itu video pertama, podcast pertama lah, yang ya mengatakan bahwa saya akan membuat begini sehubungan dengan buku Jokowi White Paper gitu loh. Ya, saya akan ralat ini, saya akan perbaiki penelitian saya, ternyata banyak temuan salah bla bla bla. Nah, itu hampir jam 12 malam itu di tempat itunya. Tapi itu sebenarnya bagian dari kita perjalanan ke Solo. Ke rumah. Saya bilang ke semacam syarat sih nggak terlalu enak lah. Tapi itu semacam udah menjadi satu bagian keranjang waktu kita ke Solo. Sampai di Solo juga di podcast lagi yang kedua. Suara beda lagi itunya. Saya semua pantau itu. Saya doang nggak mendampingi dia kan. Saya pantau semua. Itu clear. Masalah permohonan pengampunan. Nah, permohonan maaf kurang lebih gitu. Tapi video itulah yang dilaporkan oleh belum dilaporkan, sebelum dilaporkan itu menjadi diplesetkan, di AI kan, bahwa mulutnya ditutup, bahwa saya duga saya ini mengatakan bahwa ini ada pertemuan ini dengan ini dan ada uang 5M dan 50M gitu loh. Itu diputar itu video itu di AI kan gitu ya. Rismond tenang aja gitu. Jadi sebenarnya video itu benar-benar saya saksinya. Abang di situ. Bahkan sebelum dia itu kan pun ngomong, saya edit kok. Gitu loh. Artinya saya pantau kata-katanya. Jangan sampai saya jagain dia kan seperti jaga telur ayam. Waduh, jangan sampai meleset, jangan sampai pecah. Meleset dia kan jatuh. Memang temperamennya juga begitu. Jadi saya bukan sombong Mas Ismoko. Mungkin nggak semua pengacara bisa dekat sama dia. Begitu mungkin karena saya faktor satu kampung. Sesama ya halak Batak lah. Iya. Cocok gitu. Kalau yang lain, waduh, jangan dipancing dia bisa. Waduh, gedung ini bisa rubuh. Bang, berarti sorry Bang, setelah itu baru ketemu Pak Jokowi kan? Ya, dari pendopo Joglo itu ya, Joglo itu. Jam 3 kita di rumah penampungan lah. Oke. Di rumah penampungan kosong gitulah, lengkap lah, bagus rumahnya. Sambil makan. Sambil makan. Ya, terpaksa yang puasa, yang tidak puasa nonton. Karena lapar kan. Ya, kita ngopi di situ. Nah, jam 4 kita baru jalan. Arah. Rupanya udah dekat rumah Pak Jokowi. Dekat itu, berapa jauh dari perjalanan? Udah dekat. Ya saya nggak pernah ke Solo, jadi saya ikutin aja. Kita kan di fasilitas semua, mobil apa, kita tinggal duduk aja. Di fasilitas semua. Nah, sampai di sana kurang lebih jam 4 lebih lah. Begitu mobil kita parkir, Rismond langsung dibawa pengawal itu kan.
Nah, saya di rumah depan. Abang di rumah depan. Diarahkan ke rumah depan, menyusun ikan itu. Ikan mas arsik. Ikan arsik itu kan dibawa dalam itu, dalam Harus di box. ini ya. Kita gunting dulu. Sajikan ya. Aduh, banyak sekali ikannya. Nah, kebetulan saya jago. Memang gimana ya Mas Mokoya? Sepertinya udah diatur Tuhan lah. Saya Udah diatur ya. nggak malu mengatakan itu. Iya. Ulos, saya tahu juga bahasa ulos. Oh. Jadi, aduh, sepertinya saya memang udah di screening, udah di follow sejak lama. Untuk nempel Rizwan. Oke. Apa kemampuan saya? TikTok saya kan ada cara membuat makanan Batak itu kan, Oh. tapi ayam gitu. Oh, oke. Dan memang saya paham. Kalaupun saya Soal kuliner oke nih ya. kuliner Batak, sekalipun saya SMP udah Jakarta ini loh. Oh, Jadi oke. saya besar di Jakarta ini. Jadi saya susun ikan, Rizman masuk, rumah Pak Jokowi ada hadapan, oposit, begini kan. Ya. Ini rumah Pak Jokowi yang biasa, Rizman masuk sini, di rumah depannya aku nyusun ikan itu. Itu ada adatnya. Satu piring harus diganjil. Oh, ada adatnya. 1 atau 3. Saya lihat ikannya nggak terlalu besar. Saya bikin 1 piring 3, 2 piring. Ada 9 ikan. Banyak banget. 9 ikan. Harum banget. Saya lapar waktu itu. Nah, Rizwan di dalam kurang lebih 15 menit. Akhirnya panggilan ke saya. Jam ada, kita pengawal kan. Oh, jadi Bang Rizwan udah masuk lebih dulu Ya, ya? 15 menit duluan lah kurang lebih. Jadi ngobrol di dalam Rizwan dengan Pak Jokowi. Hah? Di dalam berdua aja. Jadi abang menyiapkan ikan, Bang Rizwan di dalam sudah bertemu Pak Jokowi. Udah, 15 menit lah kurang lebih ya. Saya nggak sempat 2 jam lah. Tapi Sekitar 15 menit. 15 menit. Terus abang dipanggil masuk. Baru saya panggil. Bergabung. Kan banyak sekali. Memang kedatangan Rizwan ke saya itu pengawalannya super ketat. Oh, ditunggu Jadi, ya. seperti biasa. Ditunggu ya. Ya. Abang masuk berarti ada siapa aja di situ? Di mana? Waktu pas abang diminta masuk udah ada bertiga aja, ngobrol bertiga atau banyak yang lain juga? Enggak, berdua doang. Pak Jokowi sama Rizwan hadapan-hadapan di meja yang hitam itu. Kan. Oh, 4 mata. Baru saya masuk jadi bertiga. Oh. Yang lain nggak ada. Kita bertiga. Nah, Bang, sebentar. Pertemuan bertiga ini menarik nih. Tapi sebelum memang menarik. kita tahu isi, saya juga penasaran. Saksinya cuma saya. Saksinya Tidak cuma abang. apa yang dikatakan, tapi silakan. Nah, sebelum kita tahu apa pertemuan 6 mata nih ya. Abang, Bang Rizwan dan Pak Jokowi, kita akan kembali setelah yang satu ini, Bang.